Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil rektor, Bapak Heri, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Hudatullah, Bapak Haji Ahyan, para dekan, para pembantu dekan, para dosen, Bapak Ibu, para pendidik, para pembina di IAIH Pancor yang saya hormati semuanya, para pengurus Ikatan Alumni IAIH yang saya hormati pula, anak-anakku, adik-adik semua, para mahasiswa, mahasiswi, secara khusus para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini dengan pengaturan yang singkat, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim berhalal bihalal. Kita syukur bapak-bapak dan ibu, anak-anakku dan adik-adik semua, karena walaupun jauh dari maksimal, tetapi alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan halal bihalal silaturahim Idul Fitri untuk keluarga besar IAI Hamzan Wadi Pancor. Karena kalau kita tunggu maksimalnya mungkin tidak jadi kita silaturahim. Karena demikian banyak kesibukan, demikian banyak kegiatan yang semuanya penting, yang semuanya harus ditunaikan, yang semuanya adalah amanah. Karena itu mala yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Yang tidak bisa dimaksimalkan, dikerjakan semampu yang dapat kita tunaikan. Alhamdulillah. Jadi silaturahim pada pagi hari ini adalah kesempatan yang sebenarnya kemarin saya di WA ya oleh Indra ya, yang menyampaikan keinginan untuk kita silaturahim. Saya jawab besok saya punya waktu, karena setelah besok itu banyak sekali kegiatan baik di dalam maupun di luar daerah. Alhamdulillah kita bisa jumpa. Setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulnya, perkenankan saya kepada semua yang hadir, ya, Bapak Ibu dan adik-adik anak-anakku, saya menyampaikan minal aidin al faizin al makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Ucapan minal aidin al faizin wal makbulin, mohon maaf lahir dan batin, itu tidak hanya dimaknakan secara umum sebagai kewajiban dari seorang muslim kepada muslim lainnya untuk meminta maaf dan memberi maaf, terlebih munasabahnya pada Idul Fitri. Tidak hanya secara umum, ya.
Walaupun kalau dimaknakan secara umum saja itu sudah bagus. Dalam arti kita mengamalkan perintah Allah dan tuntunan Rasul. Perintah Allahnya jelas, wal 'afina 'anin nas. Perintah Rasulnya juga jelas, ya, untuk meminta maaf dan mendahului, ya, untuk menyampaikan permohonan maaf. Itu secara umumnya. Tetapi ucapan saya ini tidak hanya secara umum, namun juga secara khusus sebagai pemimpin di IAI Hamzan Wadi. Maksudnya adalah Bapak-bapak, Ibu dan seluruh yang hadir, saya sebagai pemimpin di Institut Agama Islam Hamzan Wadi bersama dengan beliau-beliau yang menemani saya, kami merasa dan meyakini bahwa masih banyak hal-hal yang harus kami tingkatkan sebagai pemimpin untuk kemajuan IAI Hamzan Wadi kita. Baik itu menyangkut mutatallabat, fasilitas-fasilitas yang belum semuanya memang, ya, bisa maksimal. Terus menerus diupayakan tapi memang belum maksimal. Ataupun berupa fasilitasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan potensi dirinya. Hakikat dari tarbiyah atau pendidikan dalam Islam adalah proses untuk memfasilitasi seorang hamba Allah agar dia mampu berkembang maksimal, ya, qalban, aqlan, ya, dinan, ya, hayatan. Dia bisa berkembang secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, dan bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Itulah mahiyatut tarbiyah, agar adik-adik dan anak-anakku bisa maksimal potensinya tumbuh berkembang. Mengapa potensi ini perlu tumbuh dan berkembang? Karena potensi-potensi mahasiswa, mahasiswi dan potensi kita sebagai manusia itu adalah, kalau istilah Syekh Ramadan Al-Buti, rakizatun asasiyatun li'imaratil ard. Dia adalah pilar asasi. Dia adalah pilar utama di dalam memakmurkan dan memajukan bumi Allah. Dan ada rokaiz li'imaratil ard, ada pilar-pilar untuk membangun dunia. Banyak pilarnya, ya. Ya, tentu di antaranya adalah husnul istikhdam limawaridil ard, kemampuan kita untuk mengelola sumber daya di bumi Allah ini. Kalau kita kelola sumber daya dengan baik, dengan bertanggung jawab, maka dunia bisa. Tetapi mengelola ini butuh manusia. Maka yang paling pokok di dalam semua aktivitas tahapan-tahapan membangun bumi Allah adalah potensi dan kemampuan manusianya. Kalau potensi dan kemampuannya ada, maka sumber daya yang sedikit bisa diciptakan nilai tambahnya, sehingga dia menjadi besar. Contoh, kalau sumber daya manusia terbatas, ya, maka air yang mengalir di sungai itu hanya dapat dimanfaatkan untuk 1-2 kebutuhan. Dibuatkan jalur ke sawah untuk mengairi sawah.
atau untuk bersih-bersih, mandi, mencuci. Tapi kalau potensi manusianya meningkat, ilmunya bertambah, maka air itu bisa digunakan untuk sumber bangun atau menciptakan energi, menjadi pembangkit listrik, menjadi bahkan alat-alat untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan. Jadi dari satu sumber daya akan lahir potensi yang beragam dan kemanfaatan yang berbeda, bergantung dari potensi manusianya. Karena itu, anak-anakku semua, inilah sebab yang paling dasar mengapa Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu dakwahnya melalui pendidikan. Dalam pemahaman Al-Maghfurlah, dan ini sering disampaikan sebenarnya kepada kami yang pernah langsung berguru kepada beliau. Mungkin anakku belum tidak ada yang pernah langsung ya mengaji sama Nini. Saya alhamdulillah sempat 6 tahun. Dari 1985 sampai 1991. Muallimin, saya 5 tahun di Muallimin, 1 tahun di Mahat, 6 tahun mengaji dengan Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering menyampaikan, Lombok ini pulau kecil, tapi gunungnya paling besar di dunia. Karena kita punya Rinjani yang tingginya 3.700-an meter. Di bumi yang kecil, Pulau Lombok. Walaupun dibandingkan dengan Mount Everest yang 8.800-an meter, dia buminya besar, tanahnya besar. Dia berada di benua kecil, daratan India, Himalaya yang luas tadi bentangannya. Jadi kalau difaroidkan secara nisbah, persentase ya, ketinggian gunung dibanding dengan tanah tempatnya berpijak, maka Lombok ini adalah tempat yang gunungnya paling tinggi. Pulaunya segini-gini saja, tapi gunungnya hampir 4 kilo tingginya, hampir 4.000 meter. Mount Everest hampir 9 kilo, tapi tanahnya itu ratusan bahkan ribuan kali lipat dibanding Lombok. Anak-anakku coba renungkan. Kenapa Al-Maghfurlah menyebut tentang Rinjani di Lombok? Sebenarnya kalau dalam pandangan saya, itu tidak hanya agar kita pandai bersyukur. Bukan hanya itu. Bukan sekadar la'allakum tashkurun. Bukan sekadar kita alhamdulillah. Kalau mengikut makna firman Allah wal jibala autada, bahwa gunung itu menjadi paku di dunia, maka Lombok ini pakunya paling kuat. Bukan hanya itu. Paham anak-anakku ya? Kan kata di dalam Al-Quran wal jibala autada. Jadi bumi itu menjadi mantap dengan gunung. Artinya kalau gunungnya semakin besar, maka buminya semakin kokoh. Bukan hanya itu. Memang itu makna yang harus tertanam dalam-dalam pada diri kita. Bahwa kita syukur menjadi ahlu Lombok yang gunungnya itu terbesar. Tapi bukan hanya itu, bukan la'allakum tashkurun saja. Tapi yang kedua, ini menurut saya penting, dan ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan IAIH, terkait dengan kita semua, adalah la'allakum ta'tadirun, la'allakum ta'qilun. Fenomena itu kita renungkan. Fenomena itu kita ambil pelajarannya.
Maka seakan-akan ya, kalau Allah Ta'ala menciptakan gunung yang sangat besar di Lombok ini, maka sesungguhnya itu juga bisa difahami ya, bahwa potensi manusia yang tinggal di Lombok itu sangat besar. Potensi anak-anak mahasiswa IAH, mahasiswa-mahasiswi belajar di IAH itu sangat besar. Atau dengan kata lain, masa kalah sama gunungnya yang demikian besar? Padahal kalau dilihat dari sisi kemuliaan antara manusia dengan gunung, justru lebih mulia manusia. Kalau gunungnya besar seperti itu Allah ciptakan, maka seharusnya potensi manusia yang ada, termasuk mahasiswa-mahasiswi IAIH, itu harus bisa lebih besar dari itu. Ini sesuatu yang pantas untuk kita renungkan. Karena memang Allah menyampaikan seperti itu dalam Al-Quran. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi Allah ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut untuk direnungkan lil muqinin, bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang beriman. Jadi kalau pergi ke Sembalun sana, jangan hanya menghitung keringat yang jatuh saja. Jangan hanya sekedar mau selfie-selfie saja. Jangan sekedar mau santai-santai, tapi renungkan itu. Kan kita sepakat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang cerdas selalu mengatakan setiap matanya tertumbuk melihat satu ciptaan Allah, maka dia segera bersaksi. Ini orang cerdas. Ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin ini sia-sia. Ada makna, ada pelajaran, ada hikmah. Dari yang kecil, kita melihat satu debu saja, melihat ada lalat yang berterbangan, melihat ciptaan Allah yang kecil. Kita sebagai orang yang beriman punya persaksian, tidak mungkin sia-sia. Semuanya ada tujuannya. Apalagi gunung yang demikian besar. Nah, anak-anakku, saya menyampaikan ini adalah untuk membangun i'tizaz, membangun percaya diri. Penyakit manusia yang paling besar adalah rendah diri. Penyakit manusia yang paling besar adalah merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita punya perasaan seperti itu tandanya kita belum mampu bersyukur kepada Allah. Karena itu, anak-anakku, adik-adik semua, ayo bangun, percaya diri. Kita bisa melakukan apa-apa yang baik. Kita bisa mempelopori hal-hal yang baik. Kita bisa berprestasi. Gunungnya saja sudah gunung yang tertinggi. Anak-anakku, adik-adik semua, itu renungan pertama. Yang ingin saya sampaikan bahwa berangkat dari di IAIH ini kita bekerja bersama-sama membangun satu pendidikan yang baik. Tentu masih banyak kekurangannya, masih banyak bolong-bolongnya. Tetapi mari kita satukan hati. Mari kita bersama-sama berniat satu perahu, satu cita-cita. Semua elemen
Yang ada di IAIH ini saling melengkapi. Pemimpinnya, dosen-dosennya, BEM-nya, mahasiswanya, alumninya. Kekurangan yang satu adalah kekurangan yang lain. Kalau kita memandang seperti ini, maka tidak akan kita mencari-cari kekurangan yang lain. Apalagi menjelek-jelekan. Kalau kurang kita beritahu, kita nasihati. Tentu dengan cara-cara yang pas sesuai dengan makom masing-masing. Antara mahasiswa beda dengan mahasiswa bicara dengan pemimpin. Karena itu diajarkan dalam Islam. Antara mahasiswa dengan dosen selamanya, yang satu mahasiswa, yang satu dosen. Jangan yang mahasiswa menganggap dosen itu setara dengan dia. Demikian pula sebaliknya. Dalam tuntunan adab Islam, anzilun nas manazilahum. Tempatkanlah manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau mahasiswa melihat ada dosen atau direktorat atau di dekanat, di fakultas yang kurang pas, silahkan bangun komunikasi yang baik. Tapi jangan bercita-cita memperbaiki kalau cara yang dilakukan lebih banyak merusaknya. Dulu pernah ada masa, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Mau memperbaiki, tapi dengan membuat huru hara di depan sana. Tidak boleh. Kan kita satu keluarga. Ayo dengan kasih sayang. Ayo dengan saling melengkapi, mengisi, menasihati. Jangan dengan saling menjelek-jelekan. Semakin puas kita kalau bisa mendaftar kekurangan orang semakin banyak. Itu cilaka kita. Kita menganggap prestasi kita bukanlah pencapaian kita yang positif. Tapi kita menganggap prestasi kita adalah membongkar sebanyak-banyaknya keburukan orang. Cilaka kita. Ada golden rule dalam hidup. Al-Qaidatuz Zahabiyah, kaidah emas. Apa itu? Kama tadinu tudan. Caramu memperlakukan orang, seperti itu orang akan memperlakukan. Cepat atau lambat. Ada seorang bukan hanya satu, ada cukup banyak orang. Tokoh mahasiswa hebat, selesai di kampus dia menjadi tokoh politik, tapi kemudian kerjaan dari orang adalah mencari aibnya terus sampai akhirnya kemudian dia terpaksa harus menempuh satu masa yang orang tidak ingin menempuhnya, sampai dihukum segala macam. Saya merenung, kenapa ya? Oh, orang demikian berhasrat mencari keburukannya orang ini. Saya ambil pelajaran. Mungkin dulu ketika dia mahasiswa, dia sangat suka mencari keburukan orang. Wallahu a'lam. Jadi hati-hati. Kama tadinu tudan itu kaidah zahabiyah. The golden rule of life. Bagaimana Anda memperlakukan orang, orang akan memperlakukan Anda seperti itu. Jadi jadikanlah prestasi kita anak-anakku adalah meng-create achievement, the real achievement. Apa itu the real achievement dalam Islam? Al-masalihul mushtarakah. Jadi pencapaian yang benar-benar pencapaian di mata Allah itu bukan mencari kekurangan orang. Bukan
mengumpat, menghujat. Tidak. Tapi the real achievement adalah tahqiqul masalihil mushtarakah. Bagaimana berjuang agar lahir kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bukan untuk saya saja, tapi untuk sebanyak-banyak orang. Kalau mencari kekurangan, itu bukanlah sifat yang mulia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, siapa yang paling pertama mempelopori, mengungkap kekurangan, mencari kekurangan, karena dia tidak mampu menjalankan tugas dan amanah? Apa coba dalam Al-Quran? Ada dalam suratul Baqarah. Asjudu liman khalaqtatina ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan itu iblis. Alih-alih dia mengikuti perintah Allah, dia cari kekurangan Adam. Dia pikir mendapatkan kekurangan orang adalah prestasi. Apain saya sujud? Kan dia dari tanah, saya dari api. Maka dalam Islam dan dalam sunnah Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah mengapresiasi orang yang kerjanya mencari kekurangan orang lain. Tidak pernah. Ada coba contoh dari 125.000 sahabat, satu saja sahabat yang dipuji oleh Nabi karena dia pandai mengungkap kekurangan orang. Gak ada. Bahkan itu adalah min afsadil mufsidat, satu karakter yang paling destruktif dan merusak dalam kehidupan. Maka saya minta anak-anakku, adik-adik semua, mari kita saling mengisi. Nawa itunya kita benahi. Nawa itunya kita benahi. Saya sering menjumpai dalam kehidupan saya ini ya. Saya pernah kagum sama orang. Tapi kekaguman saya hilang. Kenapa? Begitu saya tahu dia kerjanya mencari kekurangan orang, hilang kagum saya. Karena apa? Begitu kita mencari kekurangan orang, itu artinya kita memang sudah tidak punya prestasi yang dibanggakan. Ini berlaku, nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua. Karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita. Begitu melihat kekurangan orang, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu. Doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melindungi saya dari sifat yang sedang dicoba kepada orang. Apa yang menimpa dia? Kita lihat orang pelit, alhamdulillah, Allah jaga saya dari sifat yang Allah sedang mencoba orang itu. Aman kita. Sebaliknya kalau kita mengungkap, apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita mengumpat seseorang dengan satu hal yang tidak baik, maka Allah tidak akan matikan sampai Allah mencoba kita dengan sifat yang sama. Mohon maaf, ini gampang-gampang. Tukang nginem misalnya. Kenapa kita bilang tukang nginem? Karena kita dengar 2 hari, 3 hari yang lalu misalnya dia minum minuman keras. Hari ini kita bilang, lah tukang nginem. Begitu kita mengatakan tukang nginem, itu kan ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang masih minum sampai kita ngomong itu. Kalau memang demikian keadaannya, kesalahan kita mungkin tidak terlalu besar. Tapi kemungkinan kedua, ketika kita ngomong itu, semalam dia sudah tobat.
berarti kita mengumpat seorang muslim dengan sesuatu yang Allah sendiri sudah mengampuni. Ilaka kita. Jadi tengah selengi ini nara manfaatnya wah nggak ada. Dari segala sisi nggak ada. Mengungkap kejelekan orang, untuk menjatuhkan kehormatannya, untuk nggak ada artinya. Apalagi dalam satu keluarga besar, YIH. Mari saya ajak. Kalau kita ingin YIH ini penuh prestasi, maka keluarkanlah kata-kata yang memotivasi. Kalau kita ingin YIH ini menjadi perguruan tinggi yang dihormati, marilah kita satu sama lain yang ada di dalam YIH ini saling menghormati. Sederhana. Bisa anak-anakku? Bisa enggak? Perlu keluar uang untuk itu? Tidak. Ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, itu bangunlah ruhul ukhuwah wa ruhul mahabbah. Saling asah asuh, saling memperbaiki. Yang ketiga, kepada kita semua ya, khususnya kepada anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi. Pengalaman saya, ini pengalaman saya. Perguruan tinggi yang hebat artinya dia mendapat rekognisi dari masyarakat, dari lingkungan akademik, dan dari pihak-pihak yang kompeten. Perguruan tinggi yang hebat itu, yang saya lihat adalah perguruan tinggi yang memiliki taqalid ilmiah yang kuat, punya budaya keilmuan yang kuat. Jadi tradisi keilmuan itu kuat. Saya ajak mari bangun tradisi keilmuan yang kuat itu. Para dosen terus belajar, mahasiswa-mahasiswi belajar membangun tradisi keilmuan, membangun daya kritis yang konstruktif, yang baik. Ini tugas kita bersama. Banyak indikator dan parameter yang dikembangkan oleh orang-orang pintar tentang bagaimana membangun tradisi keilmuan yang kuat. Silahkan dijabarkan. Tetapi itulah yang menentukan. Kenapa Al-Azhar yang di Mesir itu setiap tahun didatangi oleh puluhan ribu anak-anak muda, laki-laki perempuan dari seluruh dunia mau belajar di sana. Apakah karena gedungnya? Tidak. Al-Azhar itu gedungnya biasa-biasa. Tuan Guru Haji Buddha tahu gedungnya kayak gimana. Ada restorasi kuliah yang syariah. Ini beliau di Fakultas Syariah, saya di Usuluddin. Kalau ditanya apa beda syariah sama Usuluddin dari segi gedungnya di Al-Azhar, 11-12. Apa? Gak ada itu yang segala macam komputer-komputer paling canggih. Gak ada. Tapi ada tradisi keilmuan yang terbangun. Ada doa-doa, ada ijazah-ijazah, ada keistiqomahan, ada keikhlasan.
dan tentu juga responsif terhadap tuntutan zaman. Ada yang mengatakan, Al-Azhar itu di zaman saya dulu ya, nggak ada absennya. Ya betul, nggak ada absennya. Ada yang kelihatan hanya pada saat ujian saja. Ada itu. Apakah Masyaikh Al-Azhar dulu ya, kalau sekarang sudah berubah saya dengar. Tapi dulu, apakah marah-marah? Enggak. Mereka mengatakan sederhana, jauh-jauh dari negaranya kemari buat tidur-tiduran saja. Bukan Al-Azhar yang rugi, dia yang rugi nanti, benar. Jadi itu membangun self-controlling yang sangat kuat. Anda mau apa? Tetap fokus pada tujuan Anda. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Tradisi ilmiah itu mengkompensasi semua kekurangan-kekurangan fisik. Karena ada tradisi keilmuan yang kuat. Sampai sekarang, yang mau tes masuk Al-Azhar itu banyak sekali. Sampai lelah Al-Azhar dengan segala cara. Karena Al-Azhar itu mirip-mirip dengan Al-Maghfurlah dulu. Rupanya pendiri-pendiri Al-Azhar. Prinsipnya kasih kesempatan siapapun ingin belajar Islam. Belajar tentang kemanusiaan. Belajar tentang peradaban. Maka dibuka ruang seluas-luasnya. Tapi sekarang juga Al-Azhar sudah harus membuat standar-standar. Maka dibuat pusat bahasa. Itu cara untuk memfilter. Tapi walau demikian juga masih membludak. Banyak luar biasa. Apakah ada PMB? Panitia PMB-nya? Tidak ada. Tidak ada yang buat brosur. Masuk Al-Azhar tidak ada sama saya. Diam saja di situ nunggu. Ada. Beda dengan Harvard, Stanford, macam-macam. Kami nawarkan beasiswa ini, beasiswa itu. Ayo, ini kami memberikan ada macam-macam, ada ini itu scholarship. Al-Azhar enggak, silakan aja datang. Tapi tidak pernah kurang. Ada pemeringkatan perguruan tinggi di dunia. Al-Azhar tidak masuk, 100 besar tidak masuk, 200 besar, 500 besar tidak masuk. Kalau kita tanya Syekhul Azhar, kenapa kok nggak masuk? Buat apa? Buat apa? Tidak usah diperingkat-peringkatkan, saya sudah lelah kita menolak mahasiswa. Kalau diperingkat-peringkatkan bisa banjir orang di sini. Jadi sudah tidak di situ levelnya Al-Azhar. Tidak ada. Dan yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Ini juga satu kesyukuran bahwa untuk kita yang merupakan murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, walaupun kita tidak pernah ke Al-Azhar, tapi sesungguhnya kita semua ini sudah nyambung dengan masyayikh-masyayikh di Al-Azhar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nenek Maulana Syekh itu berguru pada salah satu guru beliau adalah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad itu berguru pada Syekh Muhammad Al-Arabi. Beliau berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekhul Azhar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri berguru pada Syekh Abdullah Syarqaw. Jadi nyambung sanatnya Al-Maghfurlah. Sama seperti sanatnya Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari, sama juga. Kalau Al-Maghfurlah dari Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad, Syekh Muhammad Al-Arabi, kemudian ke Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Al-Hadratus Syekh dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi sama. Ilmunya ke Al-Azhar. Saya kembali, anak-anakku, kenapa Al-Azhar yang sederhana bangunannya, yang dalam tanda kutip tidak setertib dan secanggih perguruan-perguruan tinggi yang hebat-hebat di Amerika, Australia, di Eropa, tapi dia tetap menjadi kiblat ilmu pengetahuan.
tetap didatangi oleh puluhan ribu yang ingin bergabung di situ? Salah satu sebabnya adalah ada taqalid ilmiah yang kuat. Ada tradisi keilmuan. Saya ingin kita bangun itu biaya. Mari kita bangun sedikit demi sedikit. Terus kita bangun. Nah, karena itu saya berharap mahasiswa-mahasiswi IAIH juga punya akses untuk belajar tentang tradisi keilmuan Islam. Bahasa jamaah-jamaah ngaji. Ngaji. Kenapa Maulana Syekh membuatkan kita tarekat Hizib Nahdlatul Wathon? Karena memang dalam tradisi keilmuan Islam harus gabung antara akliyah dan qalbiyah itu. Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Muhammad At-Thayyib, yang merupakan ilmuwan Islam, ulama yang katakanlah sekarang ini paling didengar di dunia Islam, dia juga adalah mursyid tariqah, ahli zikir juga. Di kampungnya di Suan Uksur. Saya berharap jangan hanya membaca diktat, jangan hanya menuntaskan SKS, tapi mumpung adik-adik, anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi berada di tempat, di pondok pesantren yang memungkinkan anak-anakku untuk bisa juga memahami hazanah keilmuan Islam klasik, belajarlah. Belajar. Kadang di dalam hazanah keilmuan klasik itulah kita jumpa solusi dari apa yang dihadapi manusia modern. Kadang kita bingung. Oh, sekarang banyak fenomena anak-anak yang ganas-ganas, anak muda ganas-ganas, penganiayaan demi penganiayaan. Dulu ada kan yang kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu, sampai huru-hara seluruh Republik. Ada lagi kemudian akhir-akhir ini, kemarin-kemarin juga kejadian lagi, mirip juga seperti itu. Ini malah semakin aneh, anaknya menyiksa, bapaknya nonton. Terus ada orang mau menghentikan anaknya menyiksa, dihalangi oleh bapaknya. Jadi bapaknya nonton dan memberikan motivasi untuk menyiksa. Apa yang bisa menerjemahkan ini? Kalau kita belajar psikologi sekuler, pasti perilaku itu akan didiagnosa sebatas hal-hal yang sifatnya materi. Artinya yang bisa diobservasi. Oh, anak itu menjadi kasar karena dia kurang diasuh sama orang tuanya. Oh, anak itu kasar karena orang tuanya mungkin di rumah juga suka mengucapkan kata kasar. Atau anak itu kasar karena dia melihat orang tuanya juga kasar. Kenapa dia menyelesaikan masalah dengan menendang? Karena mungkin dia lihat bapaknya juga menyelesaikan masalah dengan menendang. Kalau psikologi yang biasa, pasti sampai di sana. Tapi coba kita lihat misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam Al-Ghunyah, Kakholatil afat min salas. Nyakit kehidupan itu masuknya dari 3 perkara. Pertama, suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Kemudian yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan
Lalu yang ketiga, bentar saya lupa, fasadus suhbah, pertemanan yang buruk. Apa uraian dari tiga hal ini? Ternyata tidak seperti yang kita maknakan biasa. Suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Maknahu aklul haram. Kata Syekh Abdul Qadir, makna dari tabiat yang rusak, makanan yang haram. Ada enggak psikologi barat yang canggih itu bicara tentang efek dari makanan yang haram untuk kepribadian seorang? Tidak ada. Tapi kalau dalam Islam itu kuat sekali. Aspek itu sangat kuat. Jadi kalau kita sebagai orang tua atau anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi yang akan jadi orang tua, kan belum ada jadi orang tua nih ya, akan jadi orang tua. Dalam proses menciptakan generasi yang baik itu harus disiapkan mulai dari karirnya, mulai dari pekerjaan kita hari ini. Saya makan apa, hasil apa? Apakah saya merampas hak orang? Atau saya mendapatkan yang halal? Kalau mendapatkan yang halal, itu artinya apa? Prasyarat untuk anak yang baik sudah sebagian terpenuhi. Fasadut tabi'ah, suqmut tabi'ah. Yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan yang diikuti. Apa itu? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, an-nazar ilal haram wal an-nazar wal istimta'u bil haram wal ghibah. Melihat dan menikmati yang tidak boleh, yang haram, dan menikmati menggibah orang. Ternyata itu merusak karakter. Ada enggak dalam psikologi modern menggibah itu termasuk? Bahkan ada istilah gibah tipis-tipis katanya. Perlu kita gibah sedikit-sedikit tipis-tipis. Gila kak, benar. Dengar enggak itu ada istilah itu? Benar enggak? Dia pernah ditanya, Tuan Guru boleh gibah? Enggak boleh saya bilang. Kalau gibah tipis-tipis gimana? Saya lihat ya, ini orang ini kok gibah tipis-tipis. Mulazamatul adah itu definisinya menurut Syekh Abdul Qadir Jalani sederhana. An-nazar wal istimta'u bil haram wal ghibah. Menikmati hal-hal yang tidak boleh dan menikmati bergibah. Nah, tinggal kita tanya aja diri kita itu, ada enggak itu sama kita? Itu mempengaruhi karakter kita. Yang ketiga, fasadus suhbah, pertemanan yang rusak. Kalau makna yang biasa, ya, pertemanan yang rusak itu kita maknakan teman yang tidak baik, kan begitu ya? Fasadus suhbah itu pertemanan yang tidak baik. Tapi kalau ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan fasadus suhbah itu adalah kullama ta'ti hawa yatba'ha. Setiap ada hawa nafsu yang muncul, dia ikuti. Maka hawa nafsu itu ibarat teman bagi dia, dan itu teman yang merusak dia. Apa yang dimasukkan hawa nafsu? Keinginan-keinginan yang buruk. Atau bahkan keinginan yang tidak buruk tapi tidak ada gunanya. Ada timbul dalam diri kita, daripada kuliah, enakan saya di pondokan, di tempat kos sambil nonton YouTube misalnya. Apakah itu memudaratkan tetangga? Tidak. Tetapi itu menyia-nyiakan waktu kita. Kalau kita ikuti itu, fasadus suhbah, kita berteman dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Ini ilustrasi ya, anak-anakku dan adik-adik, bahwa di dalam ilmu-ilmu dari para ulama, ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning, pengajian-pengajian, itu banyak sekali pelajaran, banyak sekali butir-butir pengetahuan, banyak sekali butir-butir hikmah kehidupan yang tidak akan Anda jumpai di buku-buku karangan cendekiawan yang paling canggih sekarang. Karena itu silakan ikut juga untuk mengkaji. Mudah-mudahan dengan itu akan terbangun tradisi keilmuan pada kita yang ada di YIH ini. Ini 3 hal yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada 10 hal. Jadi kalau sampai 10 nanti sampai zuhur dia. Jadi kita cukupkan 3 dulu. Saya berharap bisa kita renungkan bersama-sama. Bisa kita renungkan bersama-sama untuk membangun YIH kita yang lebih kuat, lebih solid, lebih berprestasi, dan lebih membanggakan untuk kita semua, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Doa-doa kami semua untuk anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi, razaqakumullah ilman mubarakan nafi'an wa ja'alakum minal mujahidin wal mujahidat, salihin salihat, mutakharrijin mutakharrijat, najibin najibat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.